untuk memulai seminar aktualisasi rancangan pada hari ini atas nama Ibu Monalisa AMDK dan didampingi Bapak Ibu Mentor Ibu Fatma B. Idrus AMDK. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Andi Bakti Gunawan. Yang saya hormati Bu Mentor, Bu Fatma. Yang saya banggakan Ibu Host, Bu Risna, teman-teman dari BKPSDM maupun juga dari BPSDM. Tentu sekali yang saya sangat-sangat banggakan adalah saudari peserta Mona Lisa. Pada kesempatan ketiga, peserta ketiga ini kita akan memberi waktu singkat, maksimal 8 menit ya Mona, untuk menyampaikan secara poin-poin garis-garis besar apa yang Anda rencanakan terkait optimalisasi perbaikan status gizi pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Tomini, Kecamatan Tomini. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Bapak Penguji, Pak Andi Bakti Gunawan, SSTP, yang terhormat Coach saya, Pak Abu Bakar Al-Madali, SE-MSI, yang terhormat Evaluator, Ibu Risna, SE, dan yang terhormat mentor saya sekaligus Kepala Puskesmas Tomini, Ibu Fatma B. Idrus, AMDK. Di sini saya akan menjelaskan seminar rancangan tugas saya berjudul Optimalisasi Perbaikan Status Gizi pada Ibu Hamil Kek di UPTD Puskesmas Tomini, Kecamatan Tomini. Yang melatar belakangi yaitu kekurangan energi kronis merupakan penyebab utama angka kematian bayi pada bayi baru lahir di dunia, sedangkan di Indonesia pada peringkat ke-7 dengan 60.000 jumlah kematian bayi. Prevalensi pada ibu hamil kek di Indonesia berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 sebesar 17,3% dan berdasarkan profil kesehatan Indonesia, angka kejadian ibu hamil kek pada 2019 sebesar 17,9%. Saat ini masih banyak ibu hamil kek di Indonesia yang mengalami masalah gizi. Begitu pula yang terjadi di wilayah UPTD Puskes Tomini berdasarkan data ibu hamil kek pada bulan April tahun 2022 berjumlah 14 orang. Ibu hamil yang menderita kek mempunyai risiko kematian mendadak pada perinatal kematian saat persalinan, perdarahan, dan juga meningkatkan risiko terjadinya berat badan lahir pada bayi. Sehingga dari kasus tersebut, permasalahan tersebut perlu upaya untuk mencegah dan menurunkan kasus ibu hamil. Visi misi Pemda. Visi misi pemerintahan Parigi Motong yaitu memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, dan berkelanjutan dan berdaya saing. Misi Parigi Motong ada 8 yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya. Ada di misi ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penetapan isu. Ada 3 isu yang ada di Puskesmas Tomini, di mana saya di sini menggunakan teknik tapisan isu sehingga saya mendapat 1 isu yang menjadi prioritas, yaitu masih tingginya jumlah ibu hamil kek, kekurangan gizi di UPTD Puskesmas Tomini. Dapat dilihat dengan tabel yaitu saya menggunakan teknik tapisan isu menggunakan APKL, aktual, problematik, layakan, dan layak. Dari isu tersebut, saya mencari penyebab masalahnya menggunakan metode Fishbone, di mana faktor masalahnya itu sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan ibu hamil akan pentingnya gizi selama kehamilan, metodenya yaitu penyuluhan terhadap ibu hamil kek di posyandu yang kurang memadai karena terbatasannya waktu. Lingkungan yaitu kurangnya kesadaran ibu hamil untuk pemenuhan kebutuhan gizi karena adanya pantangan masyarakat makanan di lingkungannya. Dan terakhir dari sarana yaitu media alat penyuluhan bantu kurang. Dari masalah tersebut, saya membuat gagasan pemecahan masalah, saya masukkan di dalam kegiatan rancangan aktualisasi saya. Ada 5 kegiatan aktualisasi saya.
dan 16 tahapan kegiatan aktualisasi saya. Yaitu pertama, kegiatan pertama mengumpulkan data ibu hamil KEK. Tahapannya, pertama berkonsultasi dengan pimpinan, di mana nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Di mana kita berkonsultasi dengan pimpinan itu harus ramah, cekatan, dan solutif, jujur, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Kedua, tahapan kegiatan kedua yaitu membuat form data ibu hamil KEK. Ketiga, berkoordinasi dengan kepala bidan atau bidan koordinator dan tenaga gizi. Kegiatan kedua. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan kegiatan konseling. Tahapan kegiatannya meliputi pertama membuat jadwal dan undangan untuk ibu hamil KEK. Kedua, melakukan evaluasi pretest. Ketiga, membagikan leaflet, dan keempat itu melakukan kegiatan konseling di mana nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Di sini termasuk manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan ketiga yaitu melakukan post-test, di mana tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan lembar evaluasi akhir, kedua membagikan lembar evaluasi akhir, dan ketiga menilai hasil evaluasi akhir tersebut. Kegiatan keempat yaitu melakukan evaluasi kegiatan, di mana tahapannya yaitu mengumpulkan hasil pretest dan post-test, kedua melakukan evaluasi hasil pretest dan post-test, dan ketiga menyusun laporan evaluasi kegiatan. Kegiatan keempat yaitu menyusun laporan aktualisasi. Tahapannya pertama mengumpulkan bukti pendukung laporan aktualisasi, kedua menyusun laporan aktualisasi, dan ketiga melakukan konsultasi dengan coach dan mentor mengenai laporan aktualisasi. Di mana setelah kita melakukan kegiatan, terakhir kita harus melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Berikutnya, jadwal tentatif untuk kegiatan rancangan aktualisasi saya. Kegiatan pertama saya rencanakan di minggu keempat bulan Mei. Kegiatan kedua dan ketiga rencananya saya akan kegiatannya di bulan Juni minggu pertama, dan kegiatan keempat itu di minggu kedua bulan Juni, dan kegiatan terakhir yaitu kegiatan kelima di minggu ketiga bulan Juni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mona Lisa sudah menyampaikan paparannya terkait dengan optimalisasi perbaikan status gizi pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Tomini. Silakan Ibu Mentor Fatmah untuk bisa memberikan dukungan penguatan terkait dengan rencana aktualisasi peserta Mona Lisa. Silakan Ibu Mentor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Kepada yang terhormat penguji Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP, yang terhormat Bapak Kos Abu Bakar Al-Mahadari SE MSI, yang saya hormati Ibu Trisna SE selaku mentor, evaluator, serta peserta laksar Mona Lisa yang saya banggakan. Izinkan saya selaku Kepala Puskesmas sekaligus mentor memberikan sepatah dua kata untuk memberikan penguatan kepada peserta laksar, yang mana saya sangat mendukung rancangan aktualisasi yang dibuat oleh Saudari Mona Lisa yang sangat baik, bermanfaat bagi program Puskesmas khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak atau KIA. Harapan saya agar supaya Saudari Mona Lisa tetap semangat dalam menjalankan rancangan aktualisasi. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu harapan saya, Pak. Demikian sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Mentor, Bu Kepala UPT Puskesmas Fatmah Bakar yang sudah menyempatkan waktu dan juga komentarnya tadi sangat mendukung
beri penguatan demi untuk keselamatan kesehatan ibu dan anak, ya. Itu intinya. Terima kasih sekali lagi, Ibu Mentor. Selanjutnya Bapak Penguji, Pak Andi Gunawan, bisa luangkan waktu kesempatan untuk memberi masukan-masukan penyempurnaan dari rancangan aktualisasi Saudara Mona Lisa. Silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kita di WPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Coach, Pak Abu Bakar Ahmad Alim. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Fatma Bakar. Yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Yang saya hormati Ibu host kita, Ibu Risna, dan yang terutama pada hari ini adalah Ibu peserta kita, Ibu Mona Lisa. Sehat Bu Mona Lisa? Sehat Pak. Alhamdulillah. Tolong dulu di share screen-nya dimatikan dulu. Di stop share. Ya, baik. Baik, yang pertama ucapan terima kasih untuk Ibu Mentor tentunya atas kehadiran beliau di tengah-tengah kesibukan, tentunya masih berkesempatan hadir Bu Mentor dalam ujian rancangan ini, dan tentunya dukungan Ibu Mentor selama 1 bulan ke depan sangat dibutuhkan oleh peserta Ibu Mona Lisa guna mendukung aktualisasinya nanti, insya Allah berjalan lancar dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di 1 bulan ke depan. Baik, terima kasih Bu Mentor. Untuk Ibu Mona Lisa tadi sudah dilakukan paparan mengenai optimalisasi perbaikan status gizi pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Tomini, ya, Kecamatan Tomini. Tentunya laporannya dari segi penulisan sudah cukup baik, namun ada beberapa masukan, ya, masukan saran perbaikan nanti bisa dicatat nanti dalam rangka penyempurnaan daripada laporan Ibu Mona Lisa. Yang pertama barangkali kita lihat di bagian pendahuluan di situ, saya lihat sudah panjang, penjelasannya sudah panjang lebar, namun data, ya, data mengenai gizi pada puskesmas belum ada, ya. Nanti bisa ditambahkan datanya untuk menunjang yang Anda sampaikan kurangnya status gizi itu, silakan ditunjang oleh datanya. Iya Pak. Datanya bukan, ditambahkan datanya, kemudian tambahkan juga kondisi yang diharapkan, ya. Kondisi yang diharapkan seperti apa nanti, Oh iya Pak. agar bisa terlihat setelah Anda melakukan aktualisasi apakah tercapai atau tidak, ya. Iya Pak. Tercapai atau tidak. Baik. Untuk selanjutnya penulisan di bab 1 saya minta diperbaiki Bu Mona Lisa, ya. Iya Pak. Di bab 1 ini karena saya lihat banyak jedahnya ini. Ini setelah B ini di lembar setelahnya baru C-nya, ya. Oh iya Pak. Organisasi. Ini habis itu sebelahnya lagi ada fungsi. Jadi ditarik-tarik saja ke ataskan supaya lebih rapi, ya, lebih padat kelihatan penulisannya. Oh iya Pak. Baik, kita beralih di kegiatan. Tadi untuk penulisan sudah saya minta diperbaiki saja, ya. Perbaiki, tapi secara keseluruhan sudah baik. Di sini ada beberapa tambahan di kegiatannya. Iya. Tadi saya sempat dengar Anda coba menjelaskan mengenai keterkaitan nilainya, tapi saya belum mendapatkan feel-nya tadi, ya. Iya Pak. Belum, yang singkat saja barangkali. Saya ingin dengarkan dari Ibu Mona Lisa, misalnya di kegiatan 1 tahap 2 ini, membuat form data ibu hamil cake
di situ ada keterkaitan substansi mata pelatihannya di akuntabel dan kompeten. Iya. Saya ingin dengarkan penjelasan sedikit dari Ibu Monalisa seperti apa nanti diterapkan ini nilai akuntabel dan kompeten ini seperti apa nanti. Silakan Bu Monalisa. Di sini saya kan membuat from data ibu hamil kan. Kita membuat tabel kan untuk data sasaran ibu hamil. Jadi kenapa akuntabel? Kita melakukan jujur dan bertanggung jawab bahwa datanya ibu hamil sudah begini adanya. Jadi tidak mengarang. Jadi dan kompeten itu kita melakukan setiap kegiatan itu dengan kinerja terbaik. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya. Jadi iya, supaya ada. tinggal di bab 3-nya nanti di deskripsinya nanti diperjelas ya, nanti diperjelas. Iya. Karena ini kan yang Anda akan lakukan ya, yang Anda akan lakukan pada habituasi nilai-nilai selama 1 bulan ke depan ini. Ini yang Anda akan lakukan. Bisa saja nantinya setelah di lapangan nanti melaksanakan tahapan ini bisa saja bertambah nilainya, bisa saja bertambah nilainya sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu ya, sesuai dengan kondisi saat itu. Bisa saja bertambah nilainya. Jadi nanti silakan dilihat. Intinya adalah Anda penerapan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ASN. ASN berakhlak maupun dalam agenda 3 juga ya, dalam agenda manajemen ASN maupun smart ASN itu bisa saja itu yang harus dihabituasikan ya kurang lebih selama 30 hari. Jadi kegiatan ini menunjang Anda untuk mendapatkan nilai-nilai itu ya. Ya, Pak. Baik, nanti ditambahkan juga di setiap akhir kegiatan, nanti ditambahkan keterkaitan kegiatan itu dengan nilai pada agenda 3 ya. Iya, Pak. Yang manajemen ASN atau smart ASN ya. Nanti ditambahkan karena di sini saya lihat belum ada ya keterkaitannya dengan agenda 3. Selanjutnya di kegiatan kedua ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi ya, karena di sini Anda melakukan kegiatan konseling. Yang pertama membuat jadwal untuk undangan untuk ibu hamil cake, yang kedua melakukan evaluasi pretest. Iya. Yang pertama yang saya ingin klarifikasi, Anda sudah melakukan evaluasi, tapi kapan Anda membuat lembar evaluasinya? Ya, Pak. Kapan Anda buat lembar evaluasinya, lembar pretestnya ini? Evaluasi. Mau kan di bulan Juni minggu pertama, Pak. Tidak, maksud saya kapan Anda buat ini lembar evaluasi pretestnya, tiba-tiba Anda melakukan tahapan evaluasi? Melakukan evaluasi, Pak, karena pada saat di Fishbone saya tadi kan itu ada SDM kurangnya pengetahuan ibu hamil. Jadi saya ingin menilai bukan itu maksud saya. Maksud saya lembarnya ini kapan dibuat? Tadi karena ada di tahapan sebelumnya tidak ada Anda membuat ada lembar Pak di tahapan evaluasi. Ada Pak di tahapan itu membuat from data ibu hamil cake. Jadi saya membuat tabel datanya kan untuk sasarannya. Jadi pas dari situ saya melakukannya, Pak. Oh, itu form data ibu cake itu rupanya lembar evaluasi nanti. Iya, sekalian di situ saya juga buat, Pak. Jadi ada jadwal sasarannya dan juga saya buat. Berarti nanti ditambahkan di lembar formnya ini ya? Oh iya, Pak. Lembar form sekaligus lembar evaluasi di situ ya? Oh iya, Pak. Karena saya mencoba menghubungkan ini, iya. Karena form data ibu tadi ada juga di kegiatan selanjutnya ya? Oh iya, Pak. Jadi nanti ditambahkan saja bahasanya, Itu saja saya klarifikasi. Yang kedua, membagikan leaflet. Iya. Ini juga sama pertanyaannya, kapan dibuat leafletnya ini, Bu? Jadi pada saat itu Pak, saya membagikan leaflet, saya buat dulu, Pak. Buat. Ini begini, ini kan melakukan kegiatan konseling ini harusnya tahapannya menyelesaikan kegiatan ini ya, begitu maksudnya. Iya. Tahapannya harusnya menyelesaikan kegiatan. Iya. Di sini kan itu tadi tiba-tiba Anda membagikan leaflet, belum ada tahapan yang membuat leafletnya, bahkan mendesain leafletnya saja belum ada, karena kalau setahu saya itu leaflet itu didesain dulu ya,
Iya Pak. Apa gambar apa saja yang mau dimasukkan, apa jargon-jargonnya, apa bahasa-bahasanya yang enak dan menarik untuk dibaca, itu baru dicetak ya. Setelah dicetak baru dibagikan. Itu biasanya. Nanti silakan diperbaiki ini Iya, atau ditambah kegiatannya Pak. ya silakan diperbaiki, nanti dikonsultasikan ke coach dan mentornya lagi. Memang kalau saya lihat sih harusnya ada kegiatan tersendiri ini ya, Iya Pak. untuk masalah leaflet ini ya. Iya Pak. Karena dia punya tahapan sendiri dia, tahapan dari membuat desain, mencetak, membagikan ya. Iya. Silakan diperbaiki nanti ya. Iya Pak. Kemudian Anda melakukan konseling. Ini sasarannya siapa pada saat konseling ini? Apakah pasien, perawat, atau? Pada ibu hamil kek Pak di UPT Pada ibu hamil. ini. Oh, iya. Kan dari Nanti datanya tersebut, saya ya. dari data tersebut kan data sasarannya, terus saya masukkan di from data, di situ saya baru menyuruhkan penyuluhan kepada ibu hamil kek Pak. Baik. Baik, paling tinggal diperjelas saja ya. Iya Pak. Sasarannya mungkin taruh di outputnya saja, outputnya untuk ibu hamil ya. Iya Pak. Baik, kalau selanjutnya sih masalah output ya. Outputnya jangan ada pakai bahasa dokumentasi ya. Oh iya. Karena itu bukti ya. Kalau output itu misalnya ini ya, misalnya kegiatan ketiga ini tahapan kedua, membagikan lembar evaluasi akhir post test. Outputnya harusnya terlaksana pembagian ini, terlaksana pembagian lembar evaluasi ya. Oh iya. Bukan dokumentasi pembagian, karena dokumentasi itu adalah bukti suatu tahapan ya. Sedangkan output suatu tahapan itu beda dengan buktinya. Iya Pak. Output itu keluarannya, nanti buktinya itu tersendiri juga ya. Ya, buktinya itu berupa dokumentasi ya. Selanjutnya, kegiatan tadi karena ada kegiatan yang bertambah, jadi ada juga kegiatan yang dikurangi ya. Jadi kegiatan 5 ini tidak perlu ada ini. Tidak perlu ada kegiatan kelima menyusun laporan aktualisasi. Wah, ini luar biasa. Nanti kalau Anda lampirkan ini, kegiatan bukti kegiatan ini laporan dalam laporan berarti jadinya nanti ya. Laporan aktualisasi di dalam laporan aktualisasi Anda. Oh. Jadi bukan begitu ya, tidak begitu. Jadi ini otomatis Anda melaksanakan kegiatannya, Anda akan membuat laporan aktualisasi ya. Itu otomatis. Ya. Jadi tidak perlu dimasukkan dalam kegiatannya, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang menyelesaikan isu. Ya. Iya Pak. Kegiatan yang menyelesaikan isu. Ya, mungkin itu saja barangkali ya, Ibu Mona Lisa. Halo Ibu. Pak. Ya, itu saja tambahan dari saya. Nanti ya, tinggal Pak. Diperbaiki saja, tinggal diperbaiki. Tidak terlalu banyak perbaikannya saya rasa. Iya. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua ya. Intinya adalah habituasi nilai ya, habituasi nilai berakhlak maupun yang ada dalam core value manajemen ASN maupun dalam smart ASN-nya ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu Marisa. Terima kasih Ibu Mentor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saran masukan dari Bapak Penguji sudah dicatat. Mona Lisa, ya, Pak. Apa harapan, keinginan daripada Pak Penguji, antara lain tadi, bab 5 di-up saja ya. Nah, tidak boleh ada laporan dalam laporan. Kalau konsultasi dengan mentor, coach terkait laporan itu suka tidak suka, mau tidak mau tetap ada itu. Tapi kalau mengevaluasi apa yang kamu lakukan itu silakan saja. Kemudian tadi kalau diibaratkan kalau mau ke Jakarta, jangan tiba-tiba sudah di mall. Ada tahapannya itu, beli tiket dulu, naik pesawat. Ya, jangan dikasih baku rujuk itu. Tiba-tiba ada alur cerita. Alur cerita itu tergambar di tahapan. Itu kira-kira ya, supaya lebih cepat memahami. Lihat kembali itu pembuatan leaflet, tentu ada prosedur tahapan membuat leaflet. Buat apa, kuesioner, evaluasi tentu ada.
yang tiba-tiba sudah melakukan evaluasi, tahapan untuk melakukan itu tidak nampak. Saya kira semua bagus masukan dari Bapak penguji, biar lebih jelas, lebih tuntas, siapapun membaca ini memahami kemana alur pikir dari peserta. Saudara Monalisa itu bisa diikuti apa alur ceritanya oleh siapapun juga. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih semuanya, Bapak penguji, Bu Mentor, teman-teman dari BKPSDM Parigi, dari BKPSDM juga khususnya Bu Risna. Akhir daripada sesi ini tentu mari kita tetap beri aplaus yang meriah pada saudara peserta Monalisa. Selamat bekerja, insya Allah nanti 1 bulan ke depan kita bisa bertemu lagi dalam laporan aktualisasinya. Terima kasih. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Penguji atas masukan dan saran, dan juga kepada Ibu Mentor, Bu Fatma, terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Ya, sukses ya buat Ibu Mona yang tadi disampaikan penguji, mohon diperbaiki. Baik, dua peserta kita Ibu Monalisa telah selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke peserta yang berikutnya. Ya. Silakan meninggalkan seminar room, seminar rancangan.